Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari yang baru, kami bersyukur kami boleh menikmati Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, dunia tidak bisa pisahkan kami dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa pisahkan kami dari kebaikan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Mari berbicaralah buat setiap kami, karena kami siap mendengarkan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang sepanjang minggu ini sedang kita bahas. Kita sedang berbicara tentang work out our salvation, atau mengerjakan keselamatan kita. Nah saudara, dalam minggu ini kita belajar bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Hanya oleh anugerahnya kita diselamatkan. Dan keselamatan itu akan diteruskan, harus diteruskan oleh perbuatan baik. Karena Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 di sana menerangkan buat kita bahwa oleh anugerah Allah kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Jangan kita memegahkan diri, dan kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah saudara, tapi dalam pokok pembahasan kita pada hari Minggu kemarin, dalam Lukas pasal yang ke-19 ya, mulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana dijelaskan tentang orang yang ketiga, hamba yang ketiga yang menyimpan mina di dalam sapu tangan, atau dalam bahasa aslinya di dalam kain kafan. Nah pagi hari ini saudara, saya ingin sharing buat kita ya tentang perkataan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-19, masih dalam cerita yang sama, di ayat yang ke-26 ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi setiap
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Saudara, perkataan Yesus ini adalah perkataan yang beberapa kali Yesus sampaikan. Kalau saudara ingat dalam perumpamaan tentang seorang penabur juga Yesus menutup penjelasannya dengan kalimat ini ya. Barang siapa mempunyai, padanya akan diberi ya. Dan barang siapa tidak mempunyai, apa yang ada padanya juga akan diambil daripadanya. Apa maksud perkataan Yesus yang sedemikian keras ini, saudara? Kalau kita lihat konteks dari ayat yang kita baca ini, ya konteks dalam cerita ini, Yesus sedang berbicara tentang orang yang menyimpan kasih karunia-Nya dan tidak mau bekerja atau aktif pragmateomai seperti yang kemarin kita belajar, yang tidak mau pragmateomai di dalam kasih karunia, atau dalam bahasa sederhana orang yang malas, yang tidak mau membagikan kasih karunia-Nya, kasih karunia yang sudah dia terima kepada orang lain. Nah, saudara, ada banyak alasan yang bisa kita berikan mungkin kenapa orang itu tidak mau untuk membagikan kasih karunia-Nya. Saudara mungkin bisa ingat kembali beberapa hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau supaya kita aktif di dalam kasih karunia. Keselamatan yang kita terima, anugerah yang kita terima, jangan membuat kita menjadi orang yang pasif atau tidak berbuat apa-apa. Ketika kita menyadari dan mengakui bahwa kita telah diselamatkan, maka ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa kita harus merefleksikan atau menunjukkan keselamatan itu yang sudah kita terima dari kehidupan kita. Makanya Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, di sana Paulus berkata, "Aku menasihatkan kamu supaya kamu dengan takut dan gentar kerjakanlah keselamatanmu." Kenapa Paulus memakai kata dengan takut dan gentar? Karena ketika kehidupan kita tidak mencerminkan keselamatan itu, ketika kehidupan kita tidak diubahkan semakin hari ke arah Kristus, yang keluar dari kehidupan kita bukan buah-buah dari keselamatan, maka di saat itu kita harus bertanya pada diri kita, apa yang terjadi? Mungkinkah ada yang salah dari kita, atau kita belum memahami rencana Allah dalam kehidupan kita menyangkut dengan karya keselamatan yang sudah Dia berikan buat kita. Nah, saya berdoa supaya setiap kita benar-benar mengerti bahwa kita dipanggil untuk diselamatkan, kita dipilih untuk diselamatkan, supaya kita bisa share the goodness of God kepada orang-orang lain, membagikan karya keselamatan, kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, Yesus berkata, barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Dan buat orang-orang yang tidak mempunyai, barang siapa tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Yesus sedang memberikan satu peringatan bahwa buat orang-orang yang terus melakukan, membagikan, aktif dalam work out their salvation, kepada mereka akan terus diberikan buah. Saudara, buah dari pertobatan itu bisa kelihatan dari kehidupan kita. Baik itu perubahan cara kita berbicara, perubahan cara kita berpikir, ya, apa yang kita pikirkan, apa perenungan-perenungan kita, itu adalah buah dari pertobatan. Dan ada buah yang sebenarnya diinginkan Tuhan, yaitu buah jiwa-jiwa. Makanya ketika kita melihat orang semakin memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita semakin memberikan kehidupan kita untuk dipimpin dan dibawa oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, ya, maka akan banyak buah yang kelihatan. Mungkin bukan kekayaan, mungkin bukan finansial yang kita terima, tapi kita melihat ada perubahan hidup, saudara. Perubahan hidup itu jauh lebih mahal harganya dibanding dengan harta dan kekayaan yang lain. Karena kita tidak bisa mengubahkan manusia, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan manusia. Dan perubahan itu tidak bisa dibayar dengan uang kita. Perubahan tidak bisa dibayar dengan uang. Ada orang yang berubah karena mencari uang, tapi ketika uang dia temukan dan orangnya berubah. Manusia bisa berubah sementara gara-gara uang, tapi Tuhan bisa mengubahkan hati manusia selama-lamanya. Tuhan bisa mengubahkan kehidupan manusia, dan itu bersifat kekal, saudara. Oleh sebab itu,
Yesus sedang berbicara, orang-orang yang melakukan apa yang dikehendaki Allah, yaitu perbuatan baik, terus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu pragmateumai. Mereka akan terus diberikan kelimpahan dalam buah. Mereka akan terus berbuah. Mereka akan terus menghasilkan sesuatu. Tetapi orang yang tidak melakukan apa-apa, orang yang tidak melakukan, membagikan, yang tidak pragmateumai, yang tidak berbuat apa-apa terhadap kasih karunia yang telah diberikan kepadanya. Maka saudara akan melihat contoh, ciri-ciri orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sombong, ya, yang merasa mereka diselamatkan karena perbuatan-perbuatan mereka, yang terus mencari pembenaran diri, yang terus mengejar hal-hal yang duniawi, ya, keinginan-keinginan yang lama. Saya sangat sedih melihat beberapa orang, bahkan ada hamba-hamba Tuhan, ya, yang terus memikirkan hal-hal yang bukan untuk kekekalan. Ada orang yang terus mengejar kekayaan, ada orang yang terus mengejar popularitas, ada orang yang terus mengejar hal-hal yang sebenarnya menyeret hidupnya ke dalam kebinasaan. Saudara melihat orang-orang yang seperti ini, yang menganggap kecil kasih karunia, menganggap remeh kasih karunia yang mereka terima. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hari ini saya ingin menasihatkan setiap kita sebagai hamba Tuhan, mari kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Kerjakan segala sesuatu dalam anugerah Allah, karena itu telah diberikan bagi kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13 bilang, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun perbuatan, kemampuan untuk melakukannya. Itu semua berasal dari Tuhan. Kalau kita punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, percayalah itu berasal dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk kita melaksanakan kehendaknya, mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat orang-orang yang mengejar apa yang datang dari dunia, mengejar hal-hal yang bisa habis, yang hanya menyenangkan dirinya sendiri, ya, kepuasan-kepuasan dunia, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Barang siapa tidak mempunyai, daripadanya akan diambil bahkan yang dia anggap ada padanya. Saudara, biar kehidupan kita terus menjadi berkat buat orang lain. Jangan hidup buat diri sendiri. Jangan hidup untuk perut kita sendiri, untuk kenikmatan kita sendiri. Tapi mari lihat, ketika kita memiliki kasih karunia Allah, Tuhan memberikan kita hati yang baru untuk kita bisa share kebaikan Tuhan, untuk kita bisa share the goodness of God. Mungkin kita nggak bisa bagi uang, mungkin kita nggak bisa bagi yang menurut kita itu terlalu besar. Saudara, kadang pikiran kita terlalu membatasi, saudara. Kita pikir kita harus kaya dulu, kita harus famous dulu baru kita bisa share kebaikan Tuhan. Saya berulang kali ingatkan setiap kita, saudara, kalau kita hari ini masih ada dalam pergumulan dan kita bertahan, mari bagi buat orang lain. Ada banyak orang yang hampir menyerah hari-hari ini. Ada banyak orang yang hampir kehilangan pengharapan mereka hari-hari ini. Dan ketika mereka mendengarkan bagaimana kita bertahan di tengah-tengah pencobaan, bagaimana kita bertahan di tengah situasi sulit, mungkin kita juga masih mengalami pergumulan, ya. Tapi ketika kita share kepada mereka bagaimana Tuhan menguatkan kita, bagaimana Tuhan membuat kita bertahan, saudara, itu akan jadi berkat luar biasa buat orang-orang yang mendengarkan, ya. Karena tugas kita hanyalah melakukan, Roh Kudus yang akan memampukan kita dan memberkati apa yang kita berikan kepada orang lain, sehingga mereka menerima sesuatu dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat nasihat yang Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Mari Tuhan terus berbicara buat setiap kami, terus mengurapi setiap kami. Berkati setiap kami hari ini Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini akan beraktivitas. Mari Tuhan tolong biar lewat kehidupan kami terus nama Tuhan dipermuliakan, terus nama Allah kami ditinggikan. Dan Tuhan, dari hidup yang mempermuliakan Tuhan ini, biar terus ada buah yang keluar Tuhan, supaya kami
tidak menjadi orang-orang Kristen yang mati, tapi kami terus hidup menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menikmati akhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati.